Katanya dia yang bilang gitu, buatlah penulis patah hati atau jatuh cinta, maka kau akan abadi dalam karyanya. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Waalaikumsalam, Kak. Iya, gak ada sih aku manggil Mbak tuh. Gak usah deh. Gak usah Mbak ya. Gak usah Mbak deh. Nama aja ya. Iya, boleh, Nama boleh. ya. Apa kabar Jen? Baik, Kak, alhamdulillah. Ini jadi teman lama yang kebetulan dulu satu apa kita nih ya dulu ya? Satu kampus ya dulu. Satu kampus. Cuman saya nggak menyangka ternyata sekarang dia punya sesuatu yang luar biasa gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Yes. Jadi ini adalah tulisan saya. Palsu banget. Ada namanya lagi. Kok namanya Jenny Anissa? Sebelum kapan aku ganti nama? Ya, ada di tengah-tengah kita Jenny Anissa. Ya, boleh kenalin diri nggak Jen? Apa nih? Apa aja, misalnya nama lengkap, terus hobi apa? Kayaknya karena kita akan bahas terkait hobi yang langka ini. Oke, nama Jenny Anissa, Saripah Jenny Anissa. Cuma kalau nama penanya Jenny Anissa. Jenny Anissa. Terus saya pegawai di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Terus apa lagi? Hobinya dari dulu selalu baca dan nulis, membaca dan menulis. Yang sekarang akhirnya traveling juga hobi sih. Emang satu paket kayaknya tuh. Orang menulis tuh pasti orang suka traveling ya. Iya, karena iya. ide-idenya dia dapat dari traveling gitu kan. Bener gak sih? Iya sih, maksudnya kayak traveling kan kita makin lihat dunia, makin sadar bahwa manusia itu memang beragam manusia memang dengan isi kepalanya yang beragam gitu. Itu sih yang bikin makin yakin bahwa segala sesuatu itu punya banyak sudut pandang, nggak cuma hitam dan putih gitu. Begini nih kalau ngomong sama-sama seorang penulis detail. Ya, gitu. Oke, Jen. Punya berapa buku sudah sekarang? Berapa karya? Kalau yang dicetak 2. Yang terbit dalam jaringan online itu ada 1. Ongoing? 1. Udah didaftarkan sih. Maksudnya udah ngobrol-ngobrol sama editor. Kata dia ya selesaiin dulu. Penerbitnya apa sih? Ini Alex Media Komputindo. Wah, ini kan terkenal nih ya. Dia di bawah Gramedia. Di bawah Gramedia ya. Iya, Gramedia kalau mendengar ini segera terbitkan. Endorse. Kita sudah endorse ini. Tolong diterbitkan karyanya Jenny Anissa ini. Ya, jadi Jenny Anissa ini adalah salah satu penulis putra daerah. Putri daerah. Putra dong. Hah? Putra daerah. Jadi putra daerah itu umum. Enggak. Maksudnya mau cewek, mau cowok itu putra daerah. Oh gitu, oke. Nah, jadi Jenny ini putra daerah Samarinda yang telah menerbitkan buku. Luar biasa. Pernah gak sih kamu kepikiran sebelumnya? Dan bisa gak share sedikit gimana bisa ceritanya sampai bisa diterbitin oleh Alex Media Komputindo? Pernah terpikir sebelumnya gak sih? Enggak sih. Cuma dari kecil kan Dulu juga saya kuliah lihat kamu kok gak pernah. Iya. Nggak dilihat muka-muka penulisnya ya? Asli. Dan sekarang gila bos, nerbitin 2 buku. Ini buku yang keberapa nih? 2. Oh, ini yang kedua ya? Judulnya Breadcrumb. Artinya apa tuh? Itu kalau artinya sih remahan roti gitu loh. Rempahan Iya, gitu. Cuma di sini dia tokoh utamanya punya toko kue, namanya ini Breadcrumb ini. Oke. Sebelum masuk ke novelnya, novel kan ya? Iya, novel. Novel yang pertama juga novel. Iya, saya sejauh ini nulisnya selalu fiksi sih. Gile, novel bos. Ngehalu loh Kak. Tapi ngehalunya kan jadi karya kan gitu. Iya sih. Awalnya gimana ceritanya bisa dapat kesempatan? Nyangka nggak sih, ngeplan nggak sih sebenarnya awalnya sampai punya kesempatan seluar biasa ini? Ini luar biasa loh ya kalau saya nyebutnya. Nggak semua orang dapat chance kayak kamu. Gimana? Kalau nyangka sih enggak banget lah. Maksudnya dari kecil emang suka banget baca. Udah dibiasain baca itu dari kali pertama bisa baca lah berapa sih, 5-6 tahunan gitu. Itu emang selalu ada tante saya yang doyan banget ngajakin ke toko buku.
Dan itu sih awal mulanya. Terus kalau Gramedia tuh sempet sih waktu itu setiap kali main ke toko buku, saya rajin banget ke toko buku tuh kayaknya mulai 2012-2013. Maksudnya dari dulu suka baca, tapi akhirnya yang bisa pakai uang sendiri nih belinya gitu. Itu tuh dan aktif banget beli itu di 2013. Itu sempet sih kayak yang setiap kali ngeliat buku-buku dipajang di raknya itu kan selalu mikir kapan ya aku punya satu aja di sini. Niatnya tuh waktu itu cuma satu aja. Tahun berapa itu? 2013-an kali ya. 2013. Dan akhirnya di 2000 berapa? 17. Ada namamu di situ. Iya itu kayak yang Pasti kamu merinding ya. iya kayak yang bener gak sih sama yang gitu-gitu ngeliatnya. Gile bos, 2013, 2017 berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. Jeda 4 tahun kamu bisa ada di situ ya. Terus Ya masih kayak mimpi sih. kayak mimpi. Iya, sampai sekarang juga kadang kalau ngeliat buku sendiri kadang masih suka ngecekin kan. Kadang ngelaporin juga buat ke editor gitu. Ini masih ada stok sekian gitu-gitu. Itu masih yang ini. Kadang kalau pergi sama kakak saya, kan dia selalu misalnya saya suka cari kan yang ada komputernya. Kalau di Gramedia ada komputernya yang buat lacak. Ada nggak sih buku ini? Nah, saya tuh suka cari gitu kan, Jenny Anissa gitu muncul lah gitu. Ada ya? Tapi kalau sama kakak, sama dia digeret ke kasir. Sama kasir dia tanya, ada nggak bukunya Jenny Anissa judulnya ini? Itu saya di belakang tuh yang ketawa-ketawa gitu. Terus kasirnya bilang Ada mbak gitu. Dia yang kakak saya udah yang ngelirikin doang. baru bilang ini loh mbak penulisnya. Dia nggak ngomong. Dia nunggu aja kan. Saya ngomong nggak ya gitu. Tapi saya yang malu-malu gitu. Tapi kayak yang oh iya ya bisa juga ya gitu. Oke. Apalagi sama Rinda kan kayaknya Susah ya? Nggak gampang? ya nggak gampang. Ya memang nggak gampang, sulit lah. Apalagi terbitannya kan nggak ecek-ecek. Apa sih yang kamu lakukan sampai bisa kayak gini nih? Awalnya nulis Wattpad. Oh, Wattpad. Jadi Wattpad itu aplikasi baca dan nulis online. Online ya? Dulu dikenalin sama adik sepupu. Nggak sengaja berarti? Iya, dia yang tahu. Adik dulu yang aktif banget. Misalnya kalau saya dulu nulis cari pembaca. Jadi saya suka nulis itu sebetulnya dari zaman SMA. Itu saya cari banget pembaca, kirim email ke sana sini, ada nggak yang mau baca? Serius? Iya. Terus juga tulisannya ya namanya belum punya ilmu yang gitu ya, yang tahu sebatas tahu nulis aja lah gitu. Sampai akhirnya kuliah di sastra. Dari situ sih makin suka nulisnya gitu. Dulu juga kenapa memutuskan untuk masuk di sastra karena memang suka nulis. Tuh. Sudah nulis di Wattpad itu 2014. September 2014. Nulis-nulis aja tuh nggak ada niatan yang kepikiran mau terbit. Nggak, pokoknya kayak yang mau nulis sekali nggak ada di kepala. Cuma kayak yang kayak nggak mungkin deh. Nggak mungkin deh ya. Iya. Gitu. Insecure ya. Iya, insecure itu. Yalah, pokoknya nulis aja dulu gitu. Ada yang baca, alhamdulillah nggak ada ya. Udah gitu. Terus? Ya udah nulis sampai selesai lah. Cerita itu. Pertama kali nulis itu judulnya Take Me Home. Bawa pulang aku. Iya, bawa pulang aku. Kok nggak kece ya bahasa Indonesia? Take away. Nulis itu cuma kayak novela gitu, cuma 8 bab. Dari Take Me Home itu. Ini berapa bab? Yang pertama berapa bab? 25 apa ya? Buset dah, banyak ya. Ya 25-an kayaknya. Oke. Tulis itu Take Me Home. Take Me Home itu punya tokoh 3 tokoh gitu. 2 tokohnya bersama, satunya nggak ada jelas nih sama siapa pasangannya, langsung iseng lah waktu itu bikinin dia kayak rumahnya sendiri gitu. Ya nulis lah Best Mistake. Oh, itu judul yang pertama. Iya, Take Me Home itu dulu awal pertama kali saya nulis gitu. Tapi pas terbit judulnya? Oh enggak, memang Take Me Home itu lain lagi. Oh, lain lagi. Itu memang novela aja yang 8 bab tadi. Yang terbit bukan yang itu. Bukan. Yang keduanya, yang kedua Best Mistake. Best Mistake itu. Cerita dikit, Best Mistake itu apa? Kan kesalahan terbaik ya. Masa ada kesalahan yang terbaik? Berarti kamu tidak menyesalinya. Jangan jawab dulu. Hah? Enggak sih. Enggak. Kamu enggak nyesali kesalahan itu? Enggak. Oh, berarti ini tentang dirimu ya? Best Mistake. Gimana ya? Tadi mancing aja. Ternyata disambut. Gimana? Apa sih Best Mistake itu? Ya, itu kesalahan terbaik. Menceritakan tentang apa dong? Tentang seseorang yang pernah jatuh cinta, terus akhirnya nggak sama-sama, tapi malah hidupnya tuh masih seputaran sama orang itu gitu loh. Gimana ya? Maksudnya gimana?
Jadi ini Bentar. Base Mistake dicetak berapa banyak? nggak tahu berapa. Oh nggak tahu. Ada mungkin catatannya, cuma saya nggak begitu merhatiin sih. Nggak merhatiin ya? Oke. 1.000 ada? Ada kali ya? Ada mungkin. Ada. Oke. Siap. Oke. Ceritanya tentang tidak bersama. Jadi kan ini balik ke Take Me Home ya. Awal bangetnya kan Take Me Home. Di Take Me Home itu ada 3 tokoh. Attar, Moza, sama Arko. Intinya si Moza ini tuh sama Attar ini punya hubungan Moza di masa lalu. Cewek. Attar cowok. Iya. Punya hubungan di masa lalu. Terus yang ternyata nggak bisa sama-sama. Mozanya jadian sama laki-laki lain. Oke. Lalu Attar saya bikinkanlah rumah sendiri di Base Mistake. Bikinkan wadah sendiri ya. Punya rumah sendiri. Nah di Base Mistake itu Attar ini dekat dengan adeknya Arko. Padahal Moza itu mantan pacarnya nikah sama Arko itu tadi. Buset. Nah gitu lah. Jadi circle-annya situ-situ aja. Makanya dia bilang itu kesalahan terbaik. Si Moza itu kesalahan terbaiknya Attar. Kesimpulan di akhir ceritanya, Attar ini siapa? Siapa maksudnya? Ya tokohnya. Fiksi betul lah atau terinspirasi? Loh kenapa? Saya nanya biasa. Oke. Kan saya hostnya nih. Saya penasaran, Attar ini siapa? Ya tokoh di situ, tokoh utamanya Base Mistake. Terinspirasi dari apakah ada terinspirasi dari seseorang in the real life? Atau seperti apa? Sebenarnya kalau nyiptain tokoh kan memang ini ya, harus memang ada inspirasinya. Ya kayak yang dulu kan di kuliah selalu dibilang kan fiksi itu nggak sepenuhnya realita, nggak sepenuhnya fiksi gitu. Selalu ada realitanya. Ada realitanya, walaupun nggak banyak misalnya. Gitu. Pertanyaan saya yang realitanya yang mana ini? Pengen tahu nih kita nih. Maksudnya? Part yang realitanya yang bagian mana? Sebenarnya sih kalau ditanya yang mana yang pengalaman pribadi banget sih Take Me Home. Itu yang maksudnya saya kayak menempatkan diri saya sebagai tokohnya gitu. Kalau Base Mistake sebenarnya enggak ada. Cuma Attar itu ada hubungannya lah dengan yang hubungannya gimana itu? Jadi Attar ini seperti apa? Ya itu mantannya yang ini, yang si Moza ini. Oh mantannya Jenny gitu. Saya nggak ngomong loh. Saya ngomong. Gak ada yang ngomong. Terinspirasi gitu dari beberapa kehidupan kamu atau pengalaman kamu gitu ya. Sosok Attar ini. Iya. Seperti apa orangnya? Sudut pandang saya nih ya. Iya, sudut pandangmu. Ya iyalah. Sudut pandang menulis. Sudut pandang menulis. Sudut pandang menulis. Apa ya? Sebenarnya misterius sih Attar ini. Dan saya juga herannya pembaca saya tuh banyak banget yang jatuh hati sama Attar. Jadi saya juga enggak, iya. Astagfirullahaladzim. Banyak yang jatuh hati sama Attar. Wahai Attar, jika kau menonton ini, maka berhati-hatilah. Jangan sampai identitasmu terungkap. Iya, nanti ini ya. Nanti saya banyak saingannya. Sudah direklaim. Enggak. Sudah direklaim ya. Ini terrekod. Ya. Nanti dihapus deh, Kak. Terus kenapa banyak karena misterius atau gimana? Jadi pembaca banyak yang suka dengan karakter Attar ini atau penasaran? Mungkin karena misteriusnya kali. Rata-rata komen mereka apa? Pembaca? Apa ya? Selalu bilang karismanya sih. Karisma. Jangan-jangan ini. Aduh, Attar punya karisma. Gitu sih. Tapi Attar memang inspirasi dari real life ya? Ya cuma nggak sepenuhnya sama. Oke. Yang sama yang bagian apa aja Jen? Misteriusnya sama. Orangnya ada nih? Ada. Memang sempat ada di kehidupanmu? Ada ya? Tokoh-tokoh lain pun ada sih sebenarnya. Cuma kan berapa persennya aja gitu. Yang paling banyak Attar inilah ya? Enggak juga? Tapi Attar kan karakter utama? Iya, di Base Mistake iya. Apa yang membuat kamu akhirnya mengambil sedikit sisi dari si orang ini? Yang memutuskan, oke, saya mau mention kamu di dalam cerita ini. Apa alasannya? Apa ya? Nggak tahu, mungkin karena dia yang paling membekas. Dalam. Mungkin waktu itu. Iya, waktu itu. Kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang udah beda lah. Lebih membekas atau gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Tapi ngomong biasa aja sih. Tapi gugup. Pulang gak saya? Bener kalau ngobrol sama kakak kelas ya. Tahun semua ya. Enggak kalah kan. Tapi ini pembaca banyak yang suka ya ternyata.
Iya sampai sekarang juga masih, walaupun saya udah menciptakan tokoh-tokoh Baru? cowok yang lain gitu, masih aja gitu, nggak paham juga kenapa ya. Mungkin tanda itu ya. Tanda apa tuh? Bisa diaplikasikan ke dunia. Mungkin di dunia nyata juga seperti itu. Oke. Jadi nggak paham saya. Ngelantur. Oke. Sebagai seorang penulis, di akhir cerita Best Mistake itu apa? Tujuannya apa sih kamu mau kasih pembaca Best Mistake ini? Ya, Nilai, message, value apa yang mau kamu sampaikan? Best Mistake waktu itu nulisnya apa ya? Poin-poin. Ya nggak semua yang kita lihat salah itu salah gitu ya. Pada akhirnya gitu. Dan cinta itu memang bukan kita yang mengendalikan untuk berlabuh di mana gitu. Gitu kalau Jadi di siapa yang kendalikan? maksudnya kayak yang ya kalau hati mau jatuh ya udah jatuh aja gitu. Biar luka, biar Iya gitu. Gitu sih waktu itu. Itu nulisnya loh masih 2015 Kak, masih. Sih sekarang bukunya? Masih ada? Ada Dijual? tapi kayaknya kalau online sih yang banyak. Online masih ada. Kemarin ya? ada temen dapatnya online katanya. Di mana? Di Tokopedia atau Nggak tahu dia beli di mana. Cuma kayaknya kayak gramedia.com masih ada. Masih ada. Nanti aku cari Jangan. Jadi baca dia malu saya. Kamu masih ada kopiannya nggak sih? Nanti ini deh. Ada kalau pinjam ada. Nanti saya ini. Oh, Tadi lupa bawa doang sih. Oke, yang kedua, buku ini tentang apa bedanya dengan yang pertama? Nah ini sebetulnya kalau menurut saya tuh nyaris sama sih. Karena kurang lebih yang maksudnya kayak yang mencintai orang yang nggak sadar sama kita gitu maksudnya. Tapi Atar nggak di sini. Atar itu punya anak namanya Alfa. Alfa itu punya pacar tapi maksudnya udah jadi mantan pacar itu namanya Afisa. Afisa itu tokoh utama di sini. Parah memangnya. Atar you are unforgettable. Sampai dibikinkan keluarga. Bahkan ada loh yang nikah sama siapa? Sama Liv itu adiknya Arko. Oh gitu. Ada iparnya, di dunia nyata lain lagi. Liv itu sosok siapa? Nggak tahu. Nggak tahu lah. Oh, siapa tahu ekspektasi penulisnya kan. Tapi waktu nulis Take Me Home memang itu kan kalau Take Me Home itu tentang yang mengambil kesempatan dengan yang baru atau kembali dengan yang lama. Itu saya buatnya memang si Moza itu memilih yang baru memang. Oh gitu. Mungkin itu sedikit banyak harapan kali. Harapan ya. Mungkin. Oke. Waktu kita tidak banyak. Sebenarnya ngobrol banyak jadinya. Cuman bisa kasih nggak bukan alasan sih maksudnya pesan ke teman-teman. Kan banyak yang berpikir bahwa saya nggak bisa nulis. Nggak mungkin juga tulisannya saya bakal bisa terbit. Tapi kamu bisa gitu. Sampai 3 buku malah. Dan sekarang OTW 4. Itu pesan apa yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman di luar sana yang punya gap antara itu nggak berani padahal mungkin dia punya potensi untuk menulis? Iya sebenarnya sih kalau memang udah yakin sama diri sendiri komit gitu pengen jadi penulis ya jalanin aja dulu. Padahal kamu kerjanya di dinas ya gitu nggak menghambat kamu untuk menulis. Ya itu sebenarnya kan bisa apa nggak bisa itu mau adanya kemauan atau enggak sih sebetulnya. Oke. Kayak yang kalau selalu bilang nggak ada waktu ya memang nggak mau menyediakan waktu aja. Kalau menurut saya begitu. Dan kamu menyediakan waktunya. Tapi waktu itu kamu nggak berpikiran bakal terbit atau gimana nggak sih? Enggak sih, maksudnya ya sejalannya aja. Jadi kamu berarti perkuat niat. Perkuat niat. Memang harus dilakukan dulu ya. Kalau nggak dilakukan kan nggak bakal dapat apa-apa kan. Terus juga kita kan nulis itu kan kayak perjalanan kayak proses belajar kan gitu. Jadi ya kalau kita nggak pernah memulai kita nggak akan tahu di mana salahnya. Oh gitu. Dan kamu belajar banyak dari. Iya sejauh ini. Padahal kamu nggak ada background keluarga penulis ya? Iya waktu saya memutuskan masuk sastra aja tuh agak kaget sih orang tua saya. Yakin gue mau jurusan itu? Nanti kerjanya apa? Kamu jadi apa? Iya, gitu. soalnya selalu gitu. Kamu jadi apa emang? Jadi apa? Tapi sekarang kamu buktikan ya. Ini gimana respon keluarga pas tahu kamu nerbitin begini-begini? Mama saya kaget sih. Kaget? Tapi nggak pingsan? Enggak sih. Cuma kaget yang, ya keluarga saya juga. Bahkan di dalam, walaupun bukan keluarga inti ya, tapi ada keluarga saya yang kayak yang, apa sih sastra? Yang dikecilin banget gitu. Jadi apa sih yang gitu-gitu? Ketika buku saya ada,
beliau diem sendiri akhirnya. Oh gitu ya. Jadi buktikannya bukan dengan membalas, tapi kasih karya kan? Iya. Gitu. Keren. Oke. Beberapa apa pesan-pesanmu terhadap mahasiswa? Ini zaman sekarang kan corona nih, kita serba sulit. Bagi teman-teman yang punya hambatan, merasa diri nggak bisa apa-apa dan susah untuk berkembang padahal dia punya potensi, apapun itu ya, nggak harus menulis, karena Jenny kebetulan sukanya menulis gitu. Apa yang kamu ingin sampaikan ke kawan-kawan mahasiswa, khususnya mahasiswa UMKT deh? Apa ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah tahu apa yang dimau sih. Hidup itu jadi seseorang pernah bilang ke saya, hidup itu tuh bukan tentang ambisi. Ambisi itu kalau menurut kami itu sesuatu yang nggak baik gitu. Apalagi kalau ambisi itu menjatuhkan orang lain. Tapi yang paling penting dalam hidup itu adalah punya atau enggaknya tujuan. Harus tahu dulu nih, mau apa nih aku ke depannya, yang gitu sih. Misalnya aku bilang mau jadi penulis ya, jalani itu yang kamu putuskan ya, tanggung jawablah dengan apa yang kamu. Kalau mama saya sih selalu mengajarkan saya untuk tanggung jawab dalam hal apapun. Kuliah di sini ya harus tanggung jawab. Oke, selesaikan gitu. Itu pilihanmu, maka selesaikan. Maka selesaikan gitu. Ketika bikin tulisan juga begitu. Jadi ya buat mahasiswa-mahasiswa yang bingung gitu ya yang pertama kali harus dilakukan adalah tanya sama dirinya sendiri dulu sih, apa yang dia mau. Oh, mau jadi ini ya, maka jalani. Jangan juga ngebayangin, terus jangan kebanyakan panjang angan-angan gitu. Kan kadang gini, kita kalau sudah lihat orang sukses kan, itu kan, dia mah karena sukses, dia pintar segala macam gitu kan, padahal kan jatuh bangun juga ya. Iya, nggak pernah ada yang tahu ya. Iya gitu. Kita taunya cuma lihat pas dia berhasil gitu kan gitu ya. Kamu jatuh bangunnya apa? Masalah ketika nulis ini, menerbitkan segala usaha ini? Lebih ke awal-awalnya sih. Kendala-kendalanya apa? Awal sih, maksudnya kayak yang baca nggak ada. Pernah ya? Iya, cari pembaca itu susah banget. Sampai akhirnya jadi bisa. Tiba-tiba kamu langsung punya ini penerbit langsung hubungin kamu gitu? Iya, enggak. Segala sesuatu kan ada prosesnya ya. Enggak yang tiba-tiba jadi punya buku gitu. Enggak, tetap. Berarti pernah nggak ada pembacanya ya? Pernah nggak punya pembaca. Pernah yang gimana ya? Sedih banget ya. Iya, nggak punya pembaca. Sampai akhirnya punya, walaupun nggak banyak tapi ada yang nungguin semenjak gabung di Wattpad sih. Nungguin ya, ini apa lanjutannya gimana Kak? Kalau di Wattpad kan update-nya per bab. Iya, per bab. Jadi ditanya ini gimana Kak lanjutannya? Kadang ada yang komen yang gitu-gitu. Itu akhirnya itu yang memotivasi kamu. Motivasi lagi buat nulis lagi gitu. Gimana sih rasanya ketika ada orang yang menunggu karya kita? Happy sih, walaupun cuma kata-kata kan ya. Kayak yang iya ternyata aku di-notice ya kehadiranku, yang gitu sih. Semoga Atar menotis kehadiran. Tapi juga sempat setelah terbit 2 buku pun saya juga sempat kehilangan pembaca. Oh gitu? Iya. Setelah cukup lama tuh jeda antara buku kedua dan ketiga itu cukup lama. Itu saya momen-momen di mana saya kehilangan diri sendiri. Yang gitulah. Berarti ya seorang penulis juga struggle ya. Dia dan saya rasa juga penulis-penulis besar juga keluhannya kurang lebih sama. Gitu ya. Dia sempat ngobrol sama teman-teman yang juga penulis juga sama. Dia juga bilang, "Iya, saya juga sempat bingung mau nulis apa lagi." Apa yang akhirnya membuatmu kembali lagi untuk menulis? Ketika kondisi di mana betul-betul down waktu itu, transisi ketika kehilangan pembaca. Sebenarnya bukan kehilangan duluan, saya duluan yang menjarak dari mereka. Saya nggak pernah update gitu-gitu. Akhirnya mereka yang udah mungkin udah nggak nulis lagi nih Mbak Jenny gitu. Terus ya yang memotivasi untuk kembali lagi adalah ternyata saya nggak bisa kalau nggak menulis. Udah kayak addicted ya? Ya ternyata memang, dan saya sadar gitu bahwa saya tuh yang nggak bisa apa-apa selain menulis. Maksudnya kayak yang orang lain mungkin jago gambar, misalnya jago lukis. Setelah saya ngobrol sama diri saya dan lebih mengenal lagi tuh memang saya nggak punya kelebihan lain gitu loh Kak. Jadi sebenarnya kalau yang selalu saya sampaikan ke orang-orang terdekat saya adalah nggak perlu bisa semua hal. Nggak perlu banyak-banyak bisa. Iya, kamu kan bukan superhero. Jadi nggak perlu kamu bisa A sampai Z gitu. Kamu bisa A aja itu udah bagus. Maka dalami aja sih A. Saya nggak bisa hal lain, saya cuma bisa nulis, maka saya jadi penulis yang baik. Oke. Ini mungkin kode juga ini ya untuk apa? Jangan deh. Nanti ya. Pokoknya tidak perlu harus kuasai semuanya selama kamu ada miliki satu. Tapi kalau memang bisa ya why not gitu kan. Cuma kita bicara untuk yang pas-pasan lah ya.
Kayak saya juga, saya sadar kok saya nggak bisa yang lain. Pas-pasan sih, saya nggak bisa yang lain selain promosiin UMKT. Siap. Oke. Jadi ya sempat jadi naik turun ya, memang naik turun. Memang nggak bisa kesuksesan itu naik lift, nggak ada ya, harus naik tangga semua ya. Mungkin malah menurut saya kalau kita mencapainya mudah juga turunnya akan mudah kali ya. Oh gitu. Mungkin ya. Iya sih, kayaknya yang instan naik, instan juga turun gitu mungkin. Benar. Oke, luar biasa sekali Jenny. Kita tidak punya banyak waktu. Ini cepat banget ya, nggak kerasa banget. Terakhir, pesan kepada para penulis yang belum seberuntung kamu. Jangan menyerah sih. Jangan menyerah. Tetap nulis, tetap banyak baca, banyak nulis. Mau dinotis, nggak dinotis? Anggap aja itu bonus. Ya siapa sih yang nggak suka punya pembaca? Tapi kan lebih kayak apa ya? Kalau saya menulis tuh lebih kayak ngasih kelegaan sama diri sendiri sih. Saya selalu ngerasa isi kepala saya bising gitu. Jadi menulis itu ya, menulis itu tuh salah satu jalan untuk apa sih kayak buat luang ya. Jadi udah lumayan kosong nih gitu. Kadang-kadang saya merasa ribet dengan diri saya gitu. Menulis itu salah satu apa sih kayak pengobatan apa sih, ada yang bilang self healing gitu ya. Terapi ya. Self healing. Iya. Ada yang bilang gitu sih. Oke. Jadi jangan pernah putus asa, teruslah menulis. Whether dinotis nggak dinotis tidak masalah ya. Nanti yang saya tahu adalah setiap karya akan menemukan pembacanya sih. Akan menemukan pembacanya gitu. Cuman masalahnya kita tidak tahu kapan. Saya juga nggak pernah tahu. 2017 ya, 2017 akan jadi tahunnya saya gitu. So, seandainya kalau 2016 kamu berhenti menulis, ya mungkin nggak ada Jenny yang ini sih. Jenny gitu. Sekarang ini ya, oke. Baik Jenny, luar biasa. Terima kasih banyak. Satu terakhir. Ya. Pesannya kepada Atar apa? Ini masuk nih. Iya. Apa ya? Pesan. Kok ke Atar sih, kan tokoh yang lain banyak. Ya ini karena saya hostnya ya, saya nanya suka ya. Suka host ya. Kan saya bawa acara. Tapi kalau saya di situ, kamu di sini, baru kamu tanya macam-macam. Udah balikin. Apa pesan ke Atar? Atar yang mana nih? Atar yang di ceritamu yang dihubungkan dengan yang sekarang. Kalau yang dicerita ya dia udah selesai sih. Sekarang. Real life. Apa ya? Atar yang di Tenggarong. Udah dia nggak nonton ya. Di belakangnya Unikarta. Apa ya? Ya makasih udah jadi kesalahan terbaiknya saya mungkin ya iya sih. Maksudnya kayak yang mungkin kalau waktu itu nggak patah hati nggak akan jadi buku mungkin ya. Memang harus patah hati dulu baru bisa dapat buku ya. Katanya dia yang bilang gitu, buatlah penulis patah hati atau jatuh cinta, maka kau akan abadi dalam karyanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya.